Nama saya Muhammad Yahya, lahir di Gorontalo tahun 74. Saya besar sampai SMA itu di Gorontalo, kota kecil di Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk bawah 1 juta orang. Di kota kecil ini saya belajar sains, umumnya itu dari lingkungan sekolah yang termasuk kurang dalam hal buku dan sebagainya di tahun 80-an. Namun keinginan saya untuk belajar banyak terbantu dengan latar belakang orang tua dan keluarga saya yang memang banyak mensupport di bidang sains. Kondisi itu bertahan sampai SMP, di mana saya belajar masih di sekitaran daerah saya itu di kota Gorontalo. Ilmu yang saya dapatkan itu belum terlalu berkembang, mengingat juga waktu itu lingkungan Gorontalo yang masih terkebelakang. Di tahun 89, saya kemudian menempuh SMA di kota Gorontalo. Meskipun saya tinggal di kota Gorontalo, tetapi kotanya agak jauh dari pusat kota. Selama saya studi di SMA Negeri 3, saya merasakan adanya lompatan, adanya perbedaan yang besar di bidang sains. Sehingga saya harus belajar untuk mengejar ketertinggalan itu, dan itu kerasa sekali, utamanya di bidang matematika dan fisika. Ketertarikan saya di bidang fisika itu setelah ketemu dengan saya kemudian mendapat kesempatan besar mengikuti program PMDK, yaitu pemerataan belajar untuk belajar di Universitas Indonesia. Saya kemudian memilih pilihan pertamanya fisika. Banyak teman-teman dari berbagai daerah itu yang belajar di Universitas Indonesia pada tahun 91, yaitu ada Prof. Efta yang ada di Klub Ilmuwan Cilik ini, dan juga teman-teman dari Manado, dari NTT. Kurang lebih pada tahun 96 saya mendapat beasiswa support dari beberapa tokoh dari Gorontalo, salah satunya adalah Suarsomono Arfa Foundation, dan kemudian mendapat kesempatan juga beraudiensi secara langsung menerima beasiswa Habibie Awards yang waktu itu ketemu saat beliau masih menjadi menteri sebelum menjadi presiden. Diserahkan langsung oleh Pak Habibie yang kemudian alhamdulillah bisa bertahan untuk bagaimana merasakan begitu besarnya perbedaan spektrum pendidikan di Indonesia, di mana pelajaran-pelajaran yang kita anggap di kampung atau di daerah itu sudah maju, itu ternyata bukan apa-apa di Jakarta, katakanlah di Jawa dan Sumatera. Belajar di UI tidak membuat saya kapok, karena dia lulus bersama Pak Efta ini di kelompok penelitian semikonduktor dengan Prof. Ocha. Kemudian kami tertantang untuk belajar lagi tahun 97 ya. Kemudian kami harus memilih, ada yang meneruskan studi atau ada yang harus mencari pekerjaan. Saya kemudian mencari peruntukan untuk bekerja di kampung. Saya menjadi dosen tahun 99, dosen tetap yaitu di Universitas Negeri Gorontalo, saat itu namanya masih STKIP. Perbedaan yang besar antara pendidikan di UI dan di STKIP itu sampai saat itu masih sangat jomplang ya, terasa sekali, sehingga salah satu kehadiran dosen dari luar itu membuat anak-anak mahasiswa di pendidikan fisika itu khawatir bahwa mereka tidak bisa mengikuti pelajaran, dan itu terbukti dengan saya termasuk mendapat banyak keluhan di mana mahasiswa itu nggak ngerti sama sekali apa yang kita sampaikan, bahkan dengan cara penyampaian yang sudah kita coba perbaiki pun terdapat banyak kegagalan di dalam mahasiswa itu bisa menangkap pelajarannya. Nah, banyak hal yang menjadi latar belakang kenapa mahasiswa itu sulit untuk belajar fisika, ya salah satunya adalah pendidikan kita itu di berbagai tingkatan itu ya berat, utamanya di bidang sains tertinggal.
saya melanjutkan studi ke ITB, mengambil studi di bidang fotonika dengan Profesor Chia dan lulus tahun 2004. Di ITB saya berkesempatan mengunjungi negeri Belanda, tepatnya di University of Twente. Tahun 2003 saya sempat bekerja dengan yang namanya optical communication yang berbasis polimer. Jadi saat itu tahun 2003 di Belanda itu ada sebuah institut namanya Mesa Plus Institute yang bekerja untuk menghadirkan teknologi di masa depan yang berbasis polimer. Ya, masa depan yang dibicarakan adalah perkembangan telekomunikasi ya yang cepat dan murah. Nah, tahun 2004 itu saya kemudian melamar, setelah lulus dari ITB saya melamar untuk mendapatkan beasiswa ke Jerman melalui program namanya DAAD ya, atau Badan Pertukaran Ilmiah Jerman. Alhamdulillah saya mendapat beasiswa tahun 2005 dan kemudian berangkat tahun 2006 ke Jerman, studi di University of Mainz. Tapi saya lakukan risetnya di dekat sekali dari universitas, di lokasi yang sama, namanya Max Planck Institute for Polymer Research, di mana pekerjaan polimer yang tadinya saya kerjakan di ITB dan selama 3 bulan di Mesa Plus di Twente, saya lanjutkan di Jerman, kota Mainz. Kota Mainz ini saya kemudian mendapat banyak pelajaran di mana masa depan yang direncanakan di Eropa itu sudah bisa kita katakan jauh sekali dari kita, yaitu mungkin 20 atau 30 tahun di depan, di mana orang sudah mulai membuat kornea buatan saat itu dari polimer, dan kami sendiri sedang merencanakan membuat pengganti komputer yang ada sekarang, yang eksis sekarang adalah komputer yang berbasis pada elektronika. Sedangkan yang kami rencanakan adalah yang berbasis pada fotonika, di mana alat atau device yang saat ini yang kita kenal sebagai transistor, sebagai namanya all electronic switching, itu akan kita ganti dengan namanya all optical switching. Jadi dunia elektronik akan diganti dengan optik sehingga namanya menjadi photonics. Cerita tentang photonics ini kalau merujuk kembali di UI sebenarnya sudah mulai terdengar tahun 95-96, dan ternyata ketemu gitu bahwa memang sudah saatnya. Nah, ketertarikan saya kemudian kembali ke kota kecil ini di Gorontalo. Kita udah bicara optical switching di Jerman. Di sini jaring boro-boro itu jaringan internetnya aja masih lelet ya, masih pakai kabel biasa. Jadi harus kembali bagaimana memikirkan mengajarkan anak-anak di SD, di SMP, dan di SMA. Pendidikan fisika itu merupakan pendidikan yang tetap menjadi momok di mana-mana dan sampai sekarang, sehingga saya kemudian sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari klub ilmuwan cilik ini yang diperkenalkan oleh Ibu Srianti, yang juga teman alumni FMI PAUI. Ketertarikan ini alhamdulillah membawa kita untuk sama-sama mengembangkan diri sendiri, kemudian mahasiswa, dan insya Allah bisa berhasil membawa IPA menjadi pelopor dalam pembangunan sains dan juga basis dari perkembangan ilmu dan teknologi Indonesia ke depannya. Dan insya Allah tidak menjadi masa depan suram ya, jadi masa depannya menjadi cemerlang. Kilik ini merupakan sebuah wadah yang harus kita bangun sama-sama. Kenapa? Karena semua stakeholder itu bisa ikutan untuk mengembangkan diri di sini, yaitu bagaimana mengajarkan sains ya, khususnya MIPA gitu ya.
yaitu matematika dan ilmu pengetahuan. Kami sangat terbuka untuk Anda semua bisa terlibat dalam klub ilmuwan cilik. Begitu banyak hal yang perlu kita lakukan, jadi kita butuh begitu banyak tangan untuk bekerja.